Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Miss Alvira dari NMC Vocational High School pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester genap untuk kelas 3. Pada pertemuan pertama kali ini saya akan memaparkan video edukasi terkait materi bab 4 yang berjudul novel. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami, simak dan tonton video ini sampai selesai ya. Apa itu novel? Tentu kalian sudah pernah ya membaca buku novel, dari novel bertema percintaan, kemudian biografi dan sebagainya. Lalu apa novel itu? Novel adalah sebuah karya fiksi prosa. Karya fiksi, apa itu karya fiksi? Karya fiksi adalah karya hayalan atau tidak nyata, berbeda dengan karya non-fiksi. Kalau karya non-fiksi itu adalah karya nyata. Jadi, novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan biasanya ditulis dalam bentuk cerita. Yang namanya novel pasti di dalamnya adalah sebuah cerita ya. Novel ini berasal dari bahasa Italia yang berarti novella, yang artinya kisah atau sepotong cerita. Orang yang membuat novel atau yang menulis novel dinamakan dengan novelis. Di dalam novel terdapat unsur yang membangun pada novel, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun di dalam novel. Terdiri dari tema, penokohan atau tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Tema ini adalah pokok permasalahan yang ada di dalam suatu cerita dalam sebuah karangan novel yang dibuat oleh pengarang. Contohnya adalah novel Laskar Pelangi. Itu bertema tentang pendidikan ya, dimana di dalam cerita itu mengisahkan tentang semangat juang bocah-bocah yang ingin mengubah nasib mereka, seperti itu. Kemudian tokohnya, tokoh yang ada di dalam novel, contohnya di novel Laskar Pelangi itu ada tokohnya Ikal, Mahar, Lintang, Harun dan sebagainya ya. Kemudian alur atau plot. Alur adalah rangkaian kejadian yang menjadikan jalannya sebuah cerita dalam sebuah karangan novel. Alur ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alur maju, alur mundur, dan campuran. Alur maju itu biasanya menceritakan tentang masa sekarang, selanjutnya, dan selanjutnya. Jika alurnya itu mundur, maka di dalam sebuah novel itu menceritakan tentang masa lalu. Dan yang terakhir adalah alur campuran, menceritakan tentang alur sekarang atau masa sekarang dan menceritakan tentang masa lalu. Itu adalah alur campuran. Selanjutnya adalah latar atau settingnya. Latar adalah penggambaran terjadinya sebuah kejadian di dalam suatu cerita yang mencakup latar waktu seperti hari, jam, kemudian tanggal, seperti itu ya. Kemudian tempatnya di mana? Jika di novelnya Dilan itu rata-rata di sekolah, di rumah, seperti itu ya. Dan suasana yang ada di dalam novel, contohnya suasana gembira, bahagia, atau sedih, seperti itu. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah penggambaran dan penghidupan cerita agar lebih indah. Setiap novel tentu gaya bahasanya berbeda ya. Gaya bahasa berbeda. Contohnya di novel remaja, gaya bahasa yang ada di dalam novelnya itu cenderung bebas, seperti itu. Kemudian sudut pandang.
Sudut pandang ini adalah penempatan diri pengarang dan cara pengarang dalam melihat kejadian atau peristiwa dalam cerita yang dijelaskan untuk para pembaca. Dibedakan menjadi dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jika sudut pandang orang pertama, cirinya si pengarang itu menempatkan dirinya sebagai orang pertama. Contohnya ada kata aku, diriku, gue, seperti itu. Dan sudut pandang orang ketiga, jadi si pengarang itu menempatkan dirinya sebagai orang ketiga. Contohnya mereka, kalian, kemudian bisa nama orang, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang diberikan yang ada dalam sebuah cerita suatu karangan novel. Setiap novel tentu punya amanat tersendiri ya. Contohnya adalah di novelnya Laskar Pelangi. Itu mengamanatkan sebuah inspirasi agar si pembaca ini terinspirasi akan kisah yang ada di dalam novelnya Laskar Pelangi. Kedua dalam novel adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sejarah atau biografi pengarang. Di dalam novel tentu ada biografi pengarang. Jangankan novel, di buku non-fiksi itu juga ada biografi pengarang ya. Kemudian situasi dan kondisi, dan yang terakhir adalah nilai-nilai dalam cerita di dalam novel, seperti nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan estetika. Contohnya di novel Laskar Pelangi itu ada nilai moralnya, kemudian inspirasi, nilai sosialnya juga ada, budaya yang masuk di dalam novel Laskar Pelangi itu juga ada, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis novel nih. Jenis-jenis novel ini terbagi jadi beberapa ya. Yang pertama jenis novel menurut kebenaran ceritanya. Menurut kebenaran cerita ada dua, yaitu novel fiksi dan novel non-fiksi. Ternyata novel itu ada non-fiksinya ya. Novel fiksi yaitu novel yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti gambar contoh novel di layar itu ada novelnya Milea. Laskar Pelangi itu adalah novel yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Kemudian novel non-fiksi yaitu novel yang pernah ada dalam kehidupan nyata. Contohnya buku B.J. Habibie atau Ki Hajar Dewantara. Jadi dia itu novel yang menceritakan cerita yang pernah ada atau yang nyata, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis novel menurut genrenya. Terbagi menjadi 4 ya. Ada novel romantis, yaitu novel yang bercerita tentang kisah cinta. Contohnya novelnya Dilan, novelnya Milea, seperti itu ya. Kemudian novel horor, yaitu novel yang bercerita tentang hal seram atau yang membuat si pembacanya itu ketakutan, seperti itu. Kemudian novel komedi yaitu novel yang bercerita tentang hal yang lucu atau yang membuat si pembacanya itu tertawa atau senang ya, seperti novelnya Raditya Dika, seperti itu. Terus yang terakhir adalah novel inspiratif, yaitu novel yang bercerita tentang kisah atau cerita yang membuat orang itu terinspirasi akan cerita tersebut. Contohnya seperti novel non-fiksi B.J. Habibie. Novel itu bercerita tentang biografi B.J. Habibie atau cerita B.J. Habibie yang membuat orang itu terinspirasi. Selanjutnya adalah jenis novel menurut tokohnya, menurut isi dan tokohnya. Ada teen lead, chick lead, song lead, dan dewasa. Apa itu teen lead? Yaitu jenis novel yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan remaja.
Contohnya itu seperti Perahu Kertas, kemudian Dilan atau Milea ini, atau Dealova itu menceritakan dengan dunia yang berhubungan dengan dunia remaja seperti itu. Kemudian Ciklit merupakan jenis novel yang berhubungan dengan masalah-masalah atau gaya hidup seorang wanita muda. Contohnya seperti novelnya Miss Jutek dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga adalah Songlit, di mana merupakan jenis novel yang menceritakan hal yang berhubungan dengan lagu-lagu yang sedang hits dan memiliki makna yang mendalam. Contohnya, novelnya Buaya Darat itu mesti mengacu pada lagu Buaya Darat ya. Atau mungkin novelnya Ruang Rindu yang dinyanyikan oleh band bernama Leto. Itu juga dibuat sebuah novel yang mengacu pada lagunya Leto ini. Kemudian yang terakhir adalah Dewasa, merupakan jenis novel yang berhubungan dengan urusan orang dewasa atau kehidupan orang dewasa, seperti novel On the Island, Saman, dan Larung. Selanjutnya adalah ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel yang pertama memiliki jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Dia terdiri setidaknya 100 halaman. Ceritanya ini lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Kemudian alur cerita pada novel itu biasanya kompleks ya. Dan seleksi cerita dalam novel itu lebih luas. Cerita dalam novel lebih panjang, akan tetapi banyak kalimat yang diulang-ulang. Dan terakhir adalah novel ini ditulis dengan narasi dan didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan situasi, kondisi maupun fenomena yang ada di dalam novel. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait bab 4 yang berjudul novel. Selanjutnya, kerjakan tugas 1 ini untuk memperdalam ilmu kalian tentang bab novel ini ya. Sekian pembelajaran pertemuan kali ini tentang pemaparan bab novel. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.